Halo, selamat datang di presentasi kami. Hari ini kami akan membahas salah satu ketentuan penting dalam perpajakan Indonesia, yaitu PPh Pasal 24. Saya Fikri Ramadan bersama rekan saya Febrian Budi Prastio dan Fawas Fareza akan membawa kalian memahami pajak ini secara singkat dan jelas. Yang pertama, pengertian PPh Pasal 24 merupakan mekanisme kredit pajak yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri atas pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Dengan adanya ketentuan ini, wajib pajak tidak perlu menanggung beban pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Selanjutnya, tujuan utama PPh Pasal 24 adalah menghindari terjadinya pajak berganda internasional. Pajak berganda dapat terjadi ketika salah satu penghasilan dikenakan pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh dan kembali dikenakan pajak di Indonesia karena penerimanya merupakan wajib pajak di Indonesia. Dasar hukum peraturan PPh Pasal 24 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang penghasilan pajak, khususnya Pasal 24. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pengkreditan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah seluruh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Penghasilan tersebut dapat berupa dividen, bunga, royalti, sewa, keuntungan atau melalui cabang di luar negeri, maupun sejenis penghasilan lainnya yang telah dikenakan pajak di negara sumber. Dengan demikian, selama seseorang atau perusahaan berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri dan memperoleh penghasilan dari luar negeri, maka ketentuan PPh Pasal 24 dapat diterapkan. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana mekanisme pengkreditan pajak tersebut dilakukan, saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya itu ada mekanisme dan perhitungan PPh Pasal 24. Setelah memahami pengertian dan dasar hukumnya, selanjutnya kita akan membahas mekanisme tentang PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 bekerja sebagai kredit pajak, artinya pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikurangkan langsung dari PPh yang terutang di Indonesia. Namun, jumlah kredit pajak yang dapat diakui dibatasi oleh ketentuan yang berlaku. Kredit pajak yang diperbolehkan adalah nilai yang paling kecil antara pajak yang dibayar di luar negeri dan batas kredit maksimum. Batas kredit maksimum dihitung dengan membandingkan penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan, kemudian dikalikan dengan PPh terutang di Indonesia. Sebagai contohnya, seorang wajib pajak memiliki penghasilan dalam negeri sebesar 800 juta dan penghasilan luar negeri sebesar 200 juta, sehingga total penghasilan Rp 1 miliar jika PPh terutang di Indonesia sebesar 245 juta dan pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 60 juta, maka batas kredit maksimum yang dapat diakui adalah 49 juta. Karena 49 juta lebih kecil daripada 60 juta, maka kredit pajak yang dapat digunakan hanya sebesar 49 juta. Dengan demikian, PPh yang masih harus dibayar di Indonesia adalah 196 juta. Perlu diingat bahwa perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara secara terpisah. Selain itu, kelebihan pajak yang dibayar di luar negeri tidak dapat dikompensasikan ataupun direstitusi. Selanjutnya, saya akan persilakan untuk rekan saya menjelaskan ketentuan penting lainnya terkait PPh Pasal 24. Selanjutnya ada beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan PPh Pasal 24. Yang pertama ada penentu sumber penghasilan, yaitu dividen bersumber dari negara tempat perusahaan didirikan, bunga dan royalti dari negara tempat pembayar berkedudukan, sedangkan sewa harta tidak bergerak bersumber dari negara tempat harta tersebut berada. Yang kedua, Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan banyak negara mitra. P3B bertujuan menghindari pajak berganda dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.
Lalu yang ketiga ada dari sisi administrasi. Wajib pajak harus melaporkan penghasilan luar negeri dari SPT tahunan, serta melampirkan bukti pembayaran pajak luar negeri dan dokumen pendukung yang diperlukan. Lalu sebagai kesimpulan, PPh pasal 24 merupakan mekanisme yang membantu wajib pajak menghindari pajak berganda dengan memberikan kredit atas pajak yang telah dibayar di luar negeri sesuai dengan batas yang ditentukan oleh peraturan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.